Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Malinda, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Palembang. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah: yang pertama, saya hanya mentransfer materi pelajaran sehingga murid menjadi pasif. Yang kedua, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Yang ketiga, biasanya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Contohnya, saat mereka menyelesaikan tugas dan nilai ulangan harian. Yang keempat, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Yang kelima, murid dijadikan sebagai objek pembelajaran. Yang keenam, tidak mempedulikan apakah semua murid sudah benar-benar paham. Dan yang ketujuh, sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan kegiatan evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan selama ini tidak tepat. Yang pertama, seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya kognitif saja, melainkan dari segi aspek pembelajaran lainnya. Yang kedua, murid bukan sebagai objek pembelajaran, tapi sebagai subjek pembelajaran. Yang ketiga, guru seharusnya sebagai fasilitator, memfasilitasi murid untuk berdiskusi, sehingga murid bisa berkolaborasi, komunikasi, dan berkreasi. Guru itu harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati, sehingga pembelajaran yang menyenangkan dapat terwujud. Kemudian, guru itu memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, membuat pembelajaran yang menyenangkan dengan melibatkan murid melalui pembelajaran inovatif. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21. Yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberikan arahan, motivasi, dorongan kepada murid dan selalu berusaha menjadi tauladan bagi muridnya. Yang keempat, mengenali karakteristik dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi. Yang kelima, pembelajaran yang sesuai kodrat alam dan zamannya. Oke, demikian kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.